pada saat tidak ada cahaya dalam diri kita. Makanya begitu tidak ada cahaya yang muncul kegelapan. Begitu ada cahaya tidak ada kegelapan. Jadi apa sesungguhnya kegelapan itu? Kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Begitu cahaya tidak hadir, kesadaran tidak hadir, maka pikiran kita akan menjadi setan bagi diri kita sendiri. Itu yang sering tidak kita hiraukan. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar. Karena kebisingan pikiran kita sudah cukup membuat suara kebenaran dalam diri kita nyaris tak terdengar. Ini ayat keren banget. Ya. Jadi ini ayat tidak cerita Al-Quran. Tidak ada kata-kata Al-Quran. Wa ma tanazzalat bihi syaitan. Tidak cerita Al-Quran. Jadi kalau di terjemahnya ada Al-Quran, ya itu terjemahnya aja harus diperbaiki. Wa ma yambagi lahum wa ma yastati'un. Dan tidaklah patut mereka membawa turun itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Ya. Kemudian ayat 212, ya. Innahum anisyam'i, ya, lama zulun. Ya, sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengarkan kebenaran. Ini saya kasih tahu. Ketika kita mendengarkan suara dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang dijauhkan oleh kita sendiri dari kebenaran. Setuju? Setuju? Jadi siapa yang menjauhkan kita dari kebenaran? Bukan setan yang di luar diri kita, yang sering disebut-sebut banyak orang itu. Yang menjauhkan diri kita dari kebenaran adalah pikiran gelap kita sendiri. Makanya tempo hari saya menjelaskan 8 cara kegelapan pikiran itu merayu kesadaran. Salah satunya adalah kamuflase. Berikutnya adalah menipu. Berikutnya adalah menghasut. Berikutnya menimbulkan angan-angan yang tinggi. Berikutnya adalah menimbulkan rasa putus asa. Berikutnya adalah bahkan juga meremehkan. Itulah cara pikiran bawah sadar, pikiran gelap yang disebut dengan syaitan tadi, ya, mempengaruhi kesadaran kita. Begitu kita tidak mendengar kesadaran kita, karena kita mendengar suara yang datang dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang menjauhkan diri dari kebenaran. Dan ketika kita menjauhkan diri dari kebenaran, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kita juga akan diajarkan untuk memetik pilihan kita sendiri. Dan ketika kita dijauhkan dari kebenaran dan kita mendengarkan suara-suara yang di luar kebenaran itu, ya silakan saja ikuti. Nanti kita juga akan punya pengalaman. Ketika mengikuti itu, kita akan mengalami sendiri. Saya tidak akan mau menjelaskan benar salah. Silakan saja mencoba mengikuti itu. Dan ketika kita mengikuti itu, maka kita akan merasakan akibat dari pilihan kita sendiri. Apa yang terjadi? Hidup menjadi penuh dengan keruwetan. Hidup menjadi tidak teratur. Betul nggak? Iya. Dan banyak lagi yang lain. Baik ya para sahabat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menampilkan beberapa hal. Oke, sebelum saya masuk ke sini, maaf ya. Saya masuk dulu ke ayat ini. Sebentar ya, ini belum tuntas. Oke. Nah, wa andir ashirataka, ya, aqrabin, al-aqrabin. Dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa kalau kita sudah ingat. Dan kita tidak akan bisa memberi peringatan kalau kita belum ingat. Makanya mulai dari mana kalau gitu peringatan? Dari diri sendiri. Setelah sukses kita mengingatkan diri kita, ada tugas. Berikutnya, ya, wa andir ashirataka al-aqrabin. Mulailah kamu memperhatikan kerabatmu yang terdekat. Karena kalau semua orang melakukan itu, coba. Setiap kepala rumah tangga melakukan itu, rumah ini kan jadi bagus. Di rumah ini juga jadi bagus, masyarakat jadi bagus. Betul nggak? Keseluruhan negara jadi bagus.
Kan sebetulnya begitu. Kalau semua kita bertanggung jawab pada yang terdekat aja dengan diri kita, itu sudah keren menurut saya. Makanya jangan dulu berpikir bagaimana kita berarti bagi masyarakat. Yang paling sederhana aja dulu. Bagaimana kita berarti bagi orang terdekat aja dengan kita. Itu dulu. Ya, jangan pencitraan keluar, kemudian di dalam amburadul. Banyak sekali yang bagus di luar, tapi di dalamnya amburadul. Itu yang keliru ya. Itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ya, nah itulah yang saya sebut tadi. Ya, orang-orang yang tidak berhak sebetulnya memberikan peringatan, dia juga belum ingat. Tapi keluar seakan-akan dia pemberi peringatan, ngasih khutbah di mana-mana. Yang dihutbahkan itu sesuatu yang tidak terjadi dalam kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Ya, perhatikan. Jadi ini ayat keren banget ya. Wa andir ashiratakal al-aqrabin. Jadi ya, berilah peringatan kepada kerabatmu dulu yang terdekat. Makanya ngukur keberhasilan hidup jangan tanya orang lain. Tanya yang terdekat dulu. Ya. Jadi kalau jadi suami ngukur sudah berhasil atau belum, ya tanya istrinya dulu. Setelah itu tanya anak-anak, gitu kan? Jangan tanya Pak RT. Jangan tanya Pak RW. Jangan tanya juga orang di luar diri kita. Tanya yang terdekat dulu. Jangan-jangan kita pulang ke rumah disesali oleh mereka. Jangan-jangan kalau kita nggak pulang malah disyukuri sama mereka. Jangan-jangan kalau kita pergi dari rumah disyukuri. Ya, jangan-jangan ketika kita tinggal di rumah disesali. Ya, ada itu ya. Ya. Bapaknya pergi dari rumah, aduh, tepuk tangan tuh anak. Alhamdulillah bapak pergi. Kenapa? Bapak di rumah marah-marah terus. Coba kalau anak udah ngomong kayak gitu, kesuksesan apa yang kita bangun dalam hidup? Lalu kita merasa sudah memberikan nafkah kepada mereka, tetapi kata-kata kita yang tidak terjaga, mereka tidak nyaman, mereka menjadi takut, ya toh? Iya, dipeluk aja sama kita nggak mau. Itu. Ya, suka berpelukan di rumah. Ya peluklah orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, peluklah mereka. Kalau mereka dipeluk aja takut, menjauh gitu, udah ada energi yang tidak nyaman dari diri kita, itu kan sebetulnya tanda kehidupan. Nggak usah ngukur yang aneh-aneh lah kehidupan itu. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa, menjadi orang yang bikin nyaman aja di keluarga, itu sudah keren, itu mengagumkan. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa. Ya. Karena Allah pun tidak pernah menyuruh kita menjadi orang sukses. Allah hanya menyuruh kita menjadi orang yang mencoba. Jadi apa sih sukses itu? Banyak uang? Uang itu memang kita butuhkan untuk segalanya. Tapi segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Ya. Saya kemarin coaching beberapa sahabat. Itu saya sampai pengen menangis ya. Begitu beratnya ya. Pikiran para sahabat yang sedang mengalami berbagai macam keadaan. Ada yang sakit, ada yang konflik dengan keluarga, ada yang konflik dengan orang lain. Waduh, cuma 30 orang, beratnya kayak apa itu? Begitu saya coaching, saya bongkar alam bawah sadarnya, keluar semua tuh. Sampah-sampah, tikus, kecoa. Mengerikan itu. Iya. Anaknya sekolah di luar negeri. Kelihatan menurut orang lain sukses.
Tapi ternyata anak di luar negeri itu disekolahkan karena mau orang tua. Anaknya di luar negeri sakit jiwa. Karena dia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan yang dia ingin. Orang tua ingin agar dipandang masyarakat terpandang. Anaknya dipaksa sekolah di luar negeri, ngambil jurusan sesuai dengan orang tua mau. Pulang dari luar negeri,